Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 19 Juli 2023. Hari ini libur. Kita kembali tetap merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman, jangan sampai libur. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepada Aku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali Kepala Dinas Perindako datang beli kopi di pastoran Bomoma di Papua. Dan ketika ia hendak memutar mobilnya, ban depannya sudah masuk di tepian kubangan yang begitu curam. Maka saya segera bergegas datang untuk membantu. Namun bukannya berhasil, mobil tersebut malah semakin terperosok, semakin mau masuk ke dalam kubangan. Kubangannya curam sekali. Padahal saya mengerti sekali, saya tahu tentang mobil 4-wheel drive. Karena mobil di pastoran juga macam kayak begini, double gardan. Lalu ada anak asrama yang berkata kepada saya, Pater, itu gigi belum masuk. Lalu saya jawab, kau macam tahu sudah. Mobilnya semakin dalam terperosok. Dan akhirnya saya baru tersadar, ternyata tipe mobil ini berbeda dengan tipe mobil saya yang ada di pastoran di Papua. Kalau tipe mobil yang ada di pastoran Papua masukin gigi untuk double gardan pakai persneling yang kecil. Tetapi tipe mobil ini ternyata masukin double gardannya dengan menekan tombol. Otomatis lebih canggih. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mengucap syukur kepada Bapa karena rahasia kehendaknya dinyatakan kepada orang kecil, tetapi disembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Berangkat dari kisah yang saya alami, yang tadi saya ceritakan, saya disadarkan kalau saya menjadi pribadi yang terkena penyakit S, penyakit sombong, so tahu dan sotoy. Maka janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang macam itu. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus menyebut bahwa rahasia kehendaknya tersembunyi bagi orang-orang bijak dan pandai, menunjuk pada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka ini adalah pribadi-pribadi yang merasa paling ngerti tentang kitab suci, paling ngerti Taurat, paling ngerti tentang hukum dan macam-macam. Namun orang-orang itu tidak mampu melihat karya Allah yang hadir dalam diri Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka merasa paling tahu akan segalanya sehingga bersikap arogan. Sementara para murid Yesus adalah orang-orang sederhana,
para nelayan, pendosa, pemungut cukai, orang-orang yang tidak terpelajar, yakni orang-orang yang kecil, namun mereka mampu untuk melihat karya Allah yang hadir dalam diri Yesus. Sahabat setia kewur yang dikasihi Tuhan, janganlah menjadi pribadi yang macam tahu-tahu seperti saya tadi, pribadi yang kena penyakit es. Kita diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan mau mendengarkan sapaan Tuhan dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang rendah hati macam itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.